Materi bimbingan konseling kelas 7 SMP Negeri 4 Fakfak. Nama lengkap saya Sudiono Wali, SPD Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 4 Fakfak Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang memaknai ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh aktivitas yang disukai dan diridhoi Allah dan mendapat ridhanya, baik berupa perkataan atau perbuatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Baik perbuatan jasmaniah seperti salat, zakat dan haji, ataupun perbuatan batiniah seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, tawakal, meminta pertolongan kepadanya, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk ibadah. Bentuk-bentuk ibadah termasuk dalam rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah memperbanyak baginya jenis-jenis ibadah. Antara lain, ibadah hati, mencintai Allah, takut padanya, bertawakal kepadanya. Ini termasuk ibadah yang paling mulia dan utama. Ibadah fisik, diantaranya ibadah yang dilakukan dengan lidah, seperti zikrullah, membaca Al-Quran, dan berkata baik. Ada pula ibadah yang terkait dengan anggota fisik lainnya, seperti wudhu, puasa, salat, menghindarkan gangguan di jalan. Ibadah lewat harta, seperti zakat, sedekah, infak dalam aspek-aspek kebaikan. Ibadah dalam seluruh dimensi kehidupan. Ibadah dalam seluruh dimensi kehidupan ibadah meliputi segala bentuk perbuatan seorang mukmin, yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, ibadah tidak terbatas pada ibadah ritual dan simbolis saja seperti salat, puasa dan lain sebagainya. Namun, semua amal perbuatan yang bermanfaat dengan niat tulus dan maksud benar sudah termasuk ibadah yang mendapatkan pahala. Maka apabila seseorang makan, minum, atau bahkan tidur sekalipun, namun diniatkan untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, maka semua itu sama dengan ibadah lainnya yang mendapatkan pahala. Dengan demikian, semua perbuatan seorang muslim bernilai ibadah kepada Allah. Seseorang makan dengan tujuan untuk menguatkan diri agar taat kepada Allah, maka makannya menjadi ibadah. Atau dia menikah dengan tujuan agar bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka nikahnya pun menjadi ibadah. Dengan demikian, apapun yang dilakukan seorang muslim, mulai dari berdagang, bekerja di kantor, dan mencari nafkah merupakan ibadah. Mencari ilmu, melakukan penelitian, dan penemuan ilmiah merupakan ibadah. Seorang perempuan yang menjaga kehormatan suaminya, merawat dan mendidik anak-anaknya, serta memelihara rumahnya juga ibadah. Pun demikian, pekerjaan apapun yang dilakukan seorang perempuan termasuk ibadah, selama dibarengi dengan niat dan tujuan yang benar. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Az-Zariyat 56-58. Allah memberitahukan bahwa hikmah di balik penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia dan jin, tapi merekalah yang membutuhkan ibadah itu karena manusia dan jin yang membutuhkan Allah. Lanjut, apabila seorang manusia mengingkari tujuan penciptaan itu dan terlena dengan kehidupan dunia dan kenikmatannya tanpa mengingat hikmat Tuhan di balik penciptaannya, maka manusia itu tidak berbeda dengan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Hewan dan binatang hanya makan dan bermain-main, tapi hewan tidak akan diperhitungkan di akhirat kelak. Ini berbeda dengan manusia yang semua perbuatannya akan diperhitungkan. Allah berfirman, "Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka." Muhammad 12. Lanjut. Akhirnya mereka tak ubahnya binatang. Karena tindak tanduk dan tujuan hidup mereka bagaikan hewan. Hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa amal perbuatan manusia akan diperhitungkan di akhirat kelak. Karena manusia mempunyai akal yang bisa memahami berbagai hal. Berbeda dengan hewan yang tidak mempunyai akal.